Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama dengan NIM 1101202203. Itu dari kelas TT45G1. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar antena, antena dan propagasi dengan judul perancangan antena microstrip square patch dengan frekuensi 2,4 GHz. Sebelumnya, saya adalah anggota dari kelompok 5. Sebelum membahas lebih lanjut, terdapat 3 latar belakang dari tugas besar ini. Yang pertama ada permintaan pengiriman data yang cepat dalam bidang telekomunikasi. Yang kedua, peran pentingnya antena dalam proses pengiriman dan penerimaan untuk komunikasi jarak jauh atau nirkabel. Dan yang ketiga, pemanfaatan antena microstrip dalam keperluan perangkat seluler. Oke, selanjutnya tujuan dari tugas besarnya yang pertama itu dapat merancang antena microstrip square patch yang dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan perangkat lunak CST. Tujuan yang kedua, menganalisis perbandingan kinerja antara hasil simulasi dan pengukuran antena. Nah, terdapat 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, antena microstrip, yaitu antena microstrip itu adalah suatu konduktor metal yang menempel pada ground plane yang memiliki massa ringan, mudah dikalibrasi, dan bersifat konformal. Yang kedua ada microstrip feed line, yaitu adalah sebuah teknik pencatuan transmisi microstrip, di mana teknik ini digunakan untuk menghasilkan radiasi, baik dengan kontak langsung maupun tidak langsung. Pada jenis microstrip feed line ini, sebuah garis langsung terhubung ke tepi dari pitch microstrip. Nah, ini adalah 3 lapisan dari microstrip. Yang pertama ada conducting patch, yaitu berfungsi meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara, di mana dia itu terletak di paling atas di sebuah sistem antena, terbuat dari bahan konduktor. Kemudian bentuknya bisa berbagai macam, seperti lingkaran, persegi, segitiga, ataupun bentuk lainnya. Selanjutnya ada substrat dielektrik, yaitu berfungsi sebagai penyalur gelombang elektromagnetik dari catuan yang memiliki karakteristik substrat, di mana karakteristik substrat sangat berpengaruh pada besar parameter-parameter antena. Pada antena microstrip, semakin tinggi besar permitivitas relatif, maka ukuran conducting patch akan semakin kecil, dan sebagai akibatnya memperkecil daerah radiasi. Selanjutnya itu ada ground plane, yaitu bahan konduktor yang terbuat dari bahan konduktor yang berfungsi sebagai reflektor dari gelombang elektromagnetik. Bentuk konduktor bisa berbagai macam, tetapi pada umumnya yang digunakan adalah bentuk persegi maupun lingkaran, karena lebih mudah untuk dianalisis. Nah, selanjutnya parameter antena microstrip. Terdapat 8 parameter. Yang pertama yaitu impedansi input, yang kedua PSWR, yang ketiga bandwidth, yang keempat return loss, yang kelima polarisasi, yang keenam polarisasi, yang ketujuh direktivitas, dan yang terakhir gain. Nah, sebelumnya ini adalah perhitungan untuk menghitung perancangan untuk menghitung agar dapat perancang antena tersebut. Yang pertama ada konstanta dielektrik yaitu atau permitivitas, maaf, konstanta dielektrik efektif atau permitivitas efektif atau epsilon R efektif, di mana didapatkan nilai 3,9 mm. Yang kedua, panjang patch efektif atau L efektif di mana didapatkan nilai 1,5 mm. Yang selanjutnya, panjang elemen atau delta L dengan nilai 0,5 mm. Panjang dan lebar patch atau L didapatkan nilai 26 mm. Bandwidth atau B didapatkan nilai 0,5. Kemudian lebar frekuensi atau WF didapatkan nilai 3 mm. Dan yang terakhir, panjang feed line yaitu LF dengan nilai 15 mm. Nah, ini adalah nilai parameter sebelum optimasi, di mana kita menggunakan bentuk patch square, ketebalan patch 0,035 mm, bahan copper, panjang itu nilai lebar patch 26 mm, panjang ground plane 56 mm, lebar ground plane 57 mm, ketebalan substrat 1,6 mm, bahan substratnya itu lossy, kemudian frekuensi kerja 2,4 GHz, return loss-nya minus 1,3 dB,
VSWR 13,1, panjang feedline 15 mm, panjang insert feed atau gap 2,3 mm, lebar insert feed 1 mm, dan yang terakhir lebar satuan pencatu 3 mm. Nah, setelah dilakukan optimasi, terdapat perubahan nilai parameter seperti panjang dan lebar patch 29,33 mm, panjang dan lebar ground plane 38 mm, ketebalan substrat 1,6 mm, kemudian frekuensi kerjanya tetap di 2,4 GHz, kemudian perubahan pada return loss minus 16,77 dB, kemudian VSWR menjadi 1,34, panjang feed 8 mm, panjang insert feed atau gap 6 mm, lebar insert feed 1 mm, dan lebar satu saluran pecantu yaitu 2,8 mm. Nah, ini adalah hasil simulasi antena sebelum optimasi pada software CST. Nah, gambar pertama ini adalah gambar antena microstrip. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar polarisasi dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang gambar ketiga adalah polarisasi dalam bentuk 2 dimensi. Di sini saya akan eh, menunjukkan secara langsung eh, pada software CST-nya. Nah, ini adalah gambar antena tadi, s- gambar antena sebelum optimasi. Kemudian di sini saya akan menunjukkan gambar bentuk dalam 3 dimensinya, kemudian dalam bentuk dimensinya ini adalah seperti ini. Nah, setelah selanjutnya, nah ini adalah nilai dari VSWR untuk sebelum optimasi, yaitu 1,93. Kemudian untuk nilai return loss-nya yaitu minus 9,964. Nah, di sini saya akan juga menunjukkan secara langsung untuk nilai VSWR-nya seperti ini didapatkan 1,93. Kemudian untuk nilai return loss didapatkan nilai minus 9,96. Dan ini juga untuk menghitung nilai bandwidth merupakan dengan bantuan marker marker 1 dan 2 itu dengan melakukan perselisih antara marker 2 dan nilai 1, maka didapatkan nilai bandwidth. Nah, selanjutnya ini adalah untuk nilai dari gain yaitu 2,478 dB. Di sini juga kita bisa melihat nilai dari bandwidth dengan nilai 97,6. Oke. Nah, ini adalah bandwidth pada PSWR yang saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian ini adalah gambar Fairfield Charts. Oke, selanjutnya kita melihat ini adalah gambar antena microstrip setelah optimasi, kemudian polarisasi dalam bentuk 3 dimensinya dan polarisasi dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ini adalah gambar antena setelah dioptimasi. Kemudian untuk melihat di gambar 3 dimensinya, ini dalam bentuk 3 dimensi, kemudian dalam bentuk 2 dimensinya seperti ini. Nah, ini adalah kemudian setelah optimasi didapatkan nilai VSWR yaitu 1,329 dan nilai return loss minus 16,99. Yaitu untuk nilai VSWR-nya di sini 1,329, kemudian untuk nilai return loss-nya yaitu minus 16,998. Nah, di sini untuk nilai VSWR-nya tidak lebih dari 2 dan juga untuk nilai return loss-nya itu kurang dari minus 10 dB. Kemudian kini di sini kita bisa melihat nilai bandwidth-nya yaitu 97,7 97,7 derajat.
Kemudian di sini kita bisa juga melihat hasil PSWR-nya tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah nilai bandwidth pada PSWR. Untuk menghitung nilai bandwidth-nya cukup mengurangi antara marker 2 dan marker 1 yaitu 2,453 dikurang 2,3empat. Nah, ini adalah hasil perbandingan kinerja sebelum optimasi dan sesudah optimasi, yaitu VSWR yang sebelum optimasi 2,159 dan yang sudah optimasi 1,24, di mana nilai VSWR-nya tidak lebih dari 2. Kemudian nilai bandwidth, yaitu yang sebelum optimasi 448 dan sesudah optimasi 1083. Kemudian return loss sebelum optimasi minus 9,964 dan sesudah optimasi minus 16,998, di mana nilainya kurang dari minus 10 dB. Dan gain pada sebelum optimasi 2,478 dan sesudah optimasi 2,525. Dari, nah, kesimpulan yang didapatkan dari hasil perancangan tersebut adalah itu antena buka strip menunjukkan kinerja yang optimal, di mana untuk parameter Wi-Fi di 2,4 GHz sesuai yang ditargetkan. Antena ini memiliki return loss sebesar minus 16,77 dB, kemudian VSWR sebesar 1,34 dan gain sebesar 2,556 dB. Kemudian di sini juga kita juga bisa melihat setelah optimasi yaitu nilai dari uh, bandwidth-nya itu 97,7 derajat. Untuk nilai kemudian untuk nilai dari eh, PSWR-nya seperti ini dan nilai dari return loss-nya segini. Nah, di mana semuanya sudah sesuai dengan standar bandwidth dan nilai gain yang diinginkan ataupun nilai yang diharapkan. Oke, baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.